Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahu adzim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di Jumat yang berkah ini di Masjid Asy-Syuhada kita masih dipertemukan dalam rangka untuk menjalankan yang insyaallah salat Jumat berjamaah. Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketakwaan kita menjadi bertambah, sehingga akan menjadikan kita tetap dalam keimanan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah berada di jalannya. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib mengajak khatib pribadi dan para jamaah untuk menjaga, memelihara Islam dan iman di dalam jiwa kita, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Istiqomah dalam arti berdiri tegak, lurus, teguh pendirian dan konsekuen tanpa mudah bergeser dalam menjalankan syariat Allah. Tentang istiqomah ini Allah berfirman di dalam surat 41 surat Fusilat ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah sebagai Rabb-nya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita agar selalu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam mentaatinya. Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini bahwa orang-orang beriman senantiasa mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah dan tetap melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Ayat ini menunjukkan pula bahwa malaikat pun akan turun menuju orang-orang yang istiqomah ketika kematian menjemputnya, ketika dalam kubur dan ketika dibangkitkan. Para malaikat itu memberikan rasa aman dan dari ketakutan ketika kematian menjemput dan menghilangkan rasa sedih akibat berpisah dengan keluarganya, karena Allah menggantinya dengan yang lebih baik, juga memberikan kabar gembira berupa ampunan dosa dan kesalahan
serta amalnya diterima. Juga kabar gembira tentang surga yang belum pernah dilihat di mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlihat dalam hati manusia. Untuk itu, sebagai seorang muslim, marilah senantiasa beristiqomah dan selalu mempertahankan keimanan dan akidah dalam situasi dan kondisi apapun. Keimanan kita harus setegar batu karang, menghadapi gempuran ombak yang datang silih berganti, jiwa yang tidak mudah lusuh, apalagi berputus asa dalam perjalanan hidup. Namun sabar dalam memegang teguh tali keimanan. Dari hari ke hari semakin mempesona nilai-nilai kebenaran dan kebaikan Islam. Selanjutnya, untuk tetap istiqomah di jalan Allah, ada beberapa yang dapat kita lakukan. Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah atau muraqabah. Muraqabah adalah perasaan seseorang hamba yang akan pengawasan Allah dalam kedekatan dirinya kepada Allah. Hal ini diwujudkan dengan mentaati seluruh perintah Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yang kedua, dengan rajin melakukan perhitungan dan evaluasi atas perbuatannya, baik sebelum maupun sesudah melakukannya atau muhasabah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, orang yang pandai menghitung amal dirinya untuk persiapan menghadapi perjumpaan dengan Allah, itulah yang cerdas. Seperti disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, yang dalam hadisnya artinya, orang yang cerdas, orang yang senantiasa introspeksi diri dan beramal untuk kehidupan serta kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan memperjuangkan syariatnya semaksimal mungkin. Dan yang keempat, tetap terjaga istiqomah dalam ketaatan. Maka hendaknya kita sering bersama-sama kepada orang yang soleh, sehingga kita bisa ikut dalam aura solehnya. Dalam hadis Rasulullah yang artinya, seseorang itu menurut agama temannya dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekat kita. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Oleh karena itu, carilah teman-teman yang dapat mempermudah kita menuju jalan istiqomah dan jalan kebenaran. Teman-teman yang dapat mengingatkan kita untuk tetap taat kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan, serta mencegah kita ketika kita hendak terpedaya kemaksiatan. Termasuk berteman kepada para nabi, sahabat, dan para orang-orang soleh terdahulu melalui buku bacaan sirah nabawiyah atau film-film perjalanan perjuangan hidup mereka.
Dan yang terakhir, memperbanyak doa agar senantiasa istiqomah di jalan Allah. Di antara doa itu adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ketiga, yang artinya, ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Aqulu qouli hadza. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina ittiba'ahu wa arinal batila batilah wa warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqmis salam.